Istilah angel hair atau rambut peri atau rambut malaikat adalah fenomena jatuhnya banyak objek yang berupa serat-serat mirip jaring laba-laba atau mirip serat kapas dan tak diketahui asalnya dalam skala radius lokal. Kejadian atau fenomena aneh ini sudah berlangsung beberapa kali. Selama ini peristiwa yang misterius itu telah beberapa kali tercatat, yaitu 1. Kejadian di Oloron, Prancis pada tahun 1952. 2. Kejadian di Venice, Venesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1954. Gennaro Luchetti dan Pietro Lastrucci berdiri di balkon sebuah hotel di lapangan St. Mark's Square di Venice dan melihat dua objek bersinar terbang melintasi langit dan meninggalkan jejak rambut malaikat yang jatuh. 3. Kejadian di kota Évora, Portugal pada tanggal 2 November tahun 1959 dan sempat diteliti para ilmuwan. Tapi kali ini kita fokus pada kejadian terakhir, yaitu fenomena UFO di kota Évora, Portugal. Peristiwa itu terjadi di siang hari, sekitar pukul 12 siang. Peristiwa diawali oleh terlihatnya sebuah benda melayang tak dikenal pada siang itu, berupa lempengan balon pipih berbentuk seperti cakram mirip roti hamburger oleh dua orang yang melihat kejadian itu. Salah satunya adalah seorang kepala sekolah sekaligus dokter, yang bernama Dr. Jacqueline Amaral. Amaral lalu mengambil sebuah teleskop dan mengarahkannya ke objek tersebut. Namun karena yang dipakainya adalah teropong bintang, maka objek terlihat tidak bisa terfokus karena objek terlalu dekat. Benda atau objek terbang aneh itu seperti dua buah roti hamburger yang menumpuk. Pada bagian yang paling atas tampak berwarna lebih gelap, sedangkan yang bawah berwarna putih agak transparan. Untuk melukiskan bagaimana kira-kira bentuknya, dapat dilihat benda terbang tak dikenal atau UFO itu pada gambar di atas sebagai kepala halaman ini. Objek aneh ini melintas rendah dengan ketinggian tak lebih dari 500 meter dari tanah, dan melayang perlahan dari timur laut menuju ke arah barat daya. Dr. Amaral tak sendirian saat melihat benda itu. Ia ditemani pula oleh salah satu guru dari sekolahnya yang melihatnya juga bersama-sama di teleskop. Namun karena di siang hari dan di kota kecil, otomatis semua orang juga melihatnya karena benda tersebut sedemikian anehnya. Tak lebih dari 10 menit berlalu, setelah benda itu lama-kelamaan menghilang di kejauhan dan terhalang bukit dan pepohonan. Tak lama kemudian lewat lagi objek terbang tak dikenal kedua, dengan arah datang dan pergi yang sama dengan objek pertama. Tapi objek ini sedikit berbeda. Jika objek yang pertama bagian atasnya agak gelap, maka pada objek kedua ini kedua bagian tampak sama, transparan dan terlihat bergerak bergelombang entah karena terkena angin atau memang demikian, mirip ubur-ubur. Objek kedua ini juga sama, bergerak perlahan dan dengan ketinggian yang kurang lebih sama seperti objek pertama. Dr. Amaral dan temannya juga memperhatikan objek itu dan melihatnya melalui teropongnya, tapi untuk kali kedua, juga tak terlihat fokus karena yang dipakainya adalah sebuah teropong untuk jarak jauh. Objek itu membuat semua orang yang melihatnya heran, takjub dan tak mengerti, objek apakah itu. Yang membuat lebih takjub lagi bagi seluruh warga kota adalah, tak lama setelah objek kedua itu lewat maka kemudian jatuhlah serat-serat mirip sarang laba-laba yang sangat halus dari atas langit di kota kecil tersebut. Dan yang membuatnya aneh pula bahwa serat-serat tersebut sangat banyak menyebar dan tak hanya jatuh di bawah lintasannya, namun hampir di seluruh penjuru kota Évora, Portugal. Dr. Jacqueline Amaral masih meneropong dengan teleskopnya di lapangan sekolahan yang berada persis di depan kantornya.
Spontan anak-anak yang sedang bermain di halaman sekolah ikut merasa heran sekaligus senang, karena serat-serat mirip sarang laba-laba atau mirip kapas itu juga jatuh di lapangan tempat mereka sedang bermain, bahkan di seluruh halaman sekolah tersebut. Spontan anak-anak siswa pada sekolah itu dengan riang gembira ikut menangkap serat-serat tersebut dan ikut mengumpulkannya, bahkan mereka juga memainkannya. Tak hanya anak-anak, namun semua orang juga ingin menyentuh dan melihatnya. Mereka merasa penasaran, serat apakah ini, mengapa jatuh sedemikian banyaknya dari langit. Salah satu pelajar wanita pada saat itu yang kini sudah berumur lebih dari 65 tahun, Fatima Ernesto, menyatakan, pada saat itu Kepala Sekolah D. Amaral langsung memperingatkan seluruh siswa agar jangan menyentuhnya, jangan menciumnya apalagi untuk dibawa pulang. Lalu mereka semua disuruh masuk ke dalam kelas, jelas Fatima. Para siswa langsung menuruti himbauan kepala sekolahnya Dr. Jacqueline Amaral, bahkan para siswa yang tadinya ikut bermain-main dengan benda itu, seketika menjadi takut dan masuk ke kelas. Pada saat itu tak ada satupun yang mengetahui benda yang berupa serat mirip sarang laba-laba itu jatuh dari mana. Apakah serat-serat mirip kapas atau sarang laba-laba tersebut jatuh dari kedua objek tak dikenal setelah melewati kawasan itu? Tak ada pula penjelasan benda apa itu, apalagi sebuah nama. Maka sejak itulah benda berupa serat-serat tak dikenal yang jatuh dari langit tersebut dikenal dengan sebutan angel hair atau rambut peri. Lalu Dr. Amaral mengumpulkan benda itu untuk dianalisis di bawah mikroskop bersama dengan para teknisi angkatan bersenjata yang bermarkas 100 km dari lokasi, yaitu markas Sintra. Serat itu juga ikut dianalisis oleh ilmuwan-ilmuwan dari University of Lisbon. Pihak militer ikut tertarik karena di markasnya, yang letaknya lumayan jauh dari lintasan UFO aneh itu, ternyata juga mengalami hal yang sama. Banyaknya serat mirip sarang laba-laba atau kapas yang jatuh di markas angkatan udara mereka, hingga ke landasan pacu bandara militer. Menurut saksi mata waktu itu Jenderal Thomas George Conchei Sigma Au Silva yang dulu masih berpangkat letnan penerbang mengatakan, bahwa landasan bandara militer dipenuhi oleh benda itu dan semua pilot yang sedang menunggu instruksi untuk patroli udara, ikut merasa heran. Akhirnya pada saat diteliti secara bersama dengan Dr. Amaral, awalnya serat yang mirip benang itu diletakkan di atas kaca di bawah mikroskop. Lalu langkah berikutnya akan diletakkan kaca kedua di atasnya agar objek lebih stabil. Namun tiba-tiba terlihat objek-objek itu sedikit bereaksi dan bergerak di saat kaca kedua, yang berada di atasnya akan diletakkan. Setelah dilihat di bawah mikroskop, ternyata serat-serat itu seperti sekumpulan mikroorganisme hidup yang bentuknya mirip seekor anak laba-laba kecil, bahkan jauh lebih kecil. Namun biasanya laba-laba atau binatang sejenisnya yang termasuk golongan serangga, memiliki kaki-kaki yang jumlahnya 6 atau 8, tapi untuk organisme yang satu ini kaki-kakinya berjumlah lebih banyak dan keseluruhannya berwarna putih. Keanehan benda itu setelah diletakkan di bawah mikroskop kemudian terlihat bentuknya, membuat para ilmuwan papan atas di Universitas Lisbon pada masa itu merasa takjub. Berikut beberapa penampakan gambar angel hair di bawah kaca mikroskop yang jatuh dari atas langit, tak lama setelah dua UFO melewati kota Évora, Portugal pada tanggal 2 November tahun 1959 di siang hari. Saat ditindih kaca kedua, objek itu bergerak pada bagian kaki-kakinya, sepertinya mereka ingin menahan kaca yang ada di atasnya. Ia bergerak mempertahankan diri layaknya makhluk cerdas yang secara naluri mempertahankan kehidupannya, teriak Dr. Amaral di Runagan Laboratorium pada saat itu.
Maka para ilmuwan menyimpulkan bahwa rambut malaikat ini diproduksi oleh serangga kecil yang belum dikenal atau mungkin beberapa jenis organisme bersel tunggal atau makhluk mikroskopik yang berasal dari ekstra luar atmosfer, extra outer atmosphere microscopic organism atau dari lapisan atmosfer yang amat tinggi sekitar 80-100 km. Serat-serat berupa mikroorganisme tersebut diidentifikasi sebagai makhluk hidup itu diperkuat karena selain ia dapat bergerak, ia juga memiliki inti tengah atau nukleus dari makhluk itu. Nukleus tampak berupa bulatan yang mirip seperti mulut dan juga dapat bergerak buka tutup. Sayangnya pula bukti objek angel hair pada kejadian di tahun 1959 ini di mana sudah ada bukti berupa objek itu lalu disimpan untuk penelitian lebih lanjut untuk dikemudikan hari. Pada tahun 1978 terjadi kebakaran di tempat penyimpanan angel hair ini berada. Maka bukti pun ikut musnah dilalap api, dan misteri angel hair pada saat itu masih merupakan misteri selamanya. Peristiwa angel hair di Portugal juga pernah terjadi pada tahun 1857 namun hanya saksi-saksi dan tak ada bukti konkret yang disimpan yaitu berupa objek tersebut. Hingga kini fenomena angel hair di Portugal ini belum dapat dibuktikan secara ilmiah karena misalkan itu memang benar-benar makhluk hidup berukuran kecil, tapi dari mana asalnya, dari jenis apa, dan masuk ke genus, kelas atau spesies apa. Seorang peneliti angel hair bernama Brian Boltman pernah menganalisa fenomena aneh ini sejak tahun 1947 hingga tahun 2000 dan dibuat laporan hasil penelitiannya pada websitenya di Selandia Baru dan Australia. Surat kabar lokal juga telah melaporkan banyaknya penampakan ini sejak tahun 1950, meskipun setelah dianalisis banyak diidentifikasikan sebagai jaring laba-laba. Selain angel hair, ada pula fenomena lain yang tak kalah aneh dan misterius. Objek itu juga jatuh langsung dari langit bernama star jelly atau bintang gel. Berbeda dengan angel hair, pada star jelly ini berbentuk seperti gel baca, gel, dan berwarna bening atau mirip jelly yang biasa untuk menata rambut. Namun karena fenomena dari kedua jenis objek tersebut sangat langka dan jarang terjadi, maka hingga kini dari mana asal pastinya kedua jenis objek angel hair maupun star jelly yang keduanya sama-sama jatuh dari langit masih tetap misterius.